Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Ramadan hari ke-24 ini kita bisa merasakan manisnya puasa. Tak lupa salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul tentang meningkatkan kualitas ibadah. Tentunya kita semua menginginkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini bernilai berkualitas tinggi agar Allah ingin menerimanya. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari hingga dari tahun ke tahun, tentunya diperlukannya ilmu. Nah, ngomong-ngomong tentang ilmu itu adalah cahaya bagi setiap muslim, dan juga menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim pula. Apalagi ilmu-ilmu pengetahuan agama yang tentunya akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengukur sejauh mana kita mengenal Allah. Salah satu ciri orang yang sangat-sangat mengenal Allah adalah orang yang selalu menjaga serta meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kualitas ibadah kita dengan orang lain adalah dari keikhlasan kita mengerjakannya. Mungkin kita sama-sama sholat dengan teman kita, sama-sama 2 rakaat, sama-sama menghadap kiblat, tapi belum tentu sholat yang kita lakukan atau yang teman kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita atau orang lain itu melakukan ibadah sholat itu hanya karena ingin dipandang orang, bisa jadi hanya karena untuk gaya-gayaan, bisa jadi karena hanya tuntutan agama, atau hanya karena disuruh orang tua. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu adalah kita harus belajar bagaimana sholat yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat yang ikhlas, bagaimana sholat yang khusyuk, dan bagaimana sholat yang pantas untuk kita lakukan. Yang kedua adalah dari hati kita atau qulub. Kita harus senantiasa merawat hati kita agar ketika mata, lisan, telinga, atau tangan kita melakukan perbuatan yang salah, ketika kita bisa menjaga hati kita akan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita bersih dari perbuatan-perbuatan dosa itu, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari ketakwaan. Banyak sekali ibadah yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berpuasa, yang sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ udah jelas banget bahwa puasa itu dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Kemudian selain berpuasa, kita juga bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, serta sholat malam. Jika kita melakukan segala amal ibadah dengan hati yang konsisten, hati yang ikhlas, hati yang istiqomah, insya Allah ibadah-ibadah kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.